Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Ilham Kejuna Praja dengan NIM 211061135. Kali ini, saya akan menjelaskan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi. PT Pertamina Hulu Energi di Karawang, Jawa Barat dilansir dari pihak organisasi lingkungan, Kormas yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Pabrik PT Pertamina Hulu Energi telah mencemari perairan lepas pantai Karawang sejak dinyatakan terjadinya tumpahan minyak pada tanggal 12 Juli 2019. Hingga saat ini, dampak tumpahan minyak terus mencemari wilayah laut dan pesisir Karawang, Bekasi, serta meluas hingga mencapai Kepulauan Seribu Jakarta. Kormas Kuat menilai Pertamina tidak hanya lalai dalam menjalankan kegiatan operasinya dan penanganan awal kejadian, tetapi juga berupaya menyembunyikan fakta penting dari petaka tumpahan minyak tersebut. Berikut adalah kasus posisi pada kasus ini. Insiden ini terjadi sejak 12 Juli 2019 pada pukul 1.30 dini hari pada saat melakukan re-entry dari drilling activity di sumur YYA-1. Lalu hal ini memunculkan gelembung gas. Kemudian, kejadian itu mengakibatkan wilayah operasi berhenti dan pada 14 Juli 2019 mulai dilakukan evaluasi pegawai. Pada 15 Juli 2019, Pertamina menyampaikan keadaan darurat kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kemudian, pada 16 Juli 2019, ada oil sin atau lapisan minyak di permukaan laut, dan pada 17 Juli 2019, oil spill atau tumpahan minyak mulai terlihat di sekitar anjungan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan analisis kasus dari kasus tersebut. Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana jika disesuaikan dengan kasus, setiap orang dilarang untuk pertama, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Yang ketiga, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Dan terakhir, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pabrik PT Pertamina Hulu Energi telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka, pihak dari pabrik PT Pertamina Hulu Energi harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan, maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dilakukan dengan tahapan yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran. Yang kedua, remediasi. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, restorasi. Dan terakhir adalah cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar. Pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dengan cara yang pertama, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Yang kedua, dalam hal B3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1, telah kadaluarsa. Pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Kemudian, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin. Yang keenam,
Keputusan pemberian izin wajib diumumkan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Baik, kali ini adalah opini kesimpulan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi dalam hal ini penegakannya masih belum efektif. Terbukti dengan adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjukkan kehidupan manusia. Sebab, dalam menerapkan sanksi, hukum sebaiknya dijatuhkan sanksi yang tepat serta dapat mencakup komposisi dari fungsi hukum itu sendiri, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, serta tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.